Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Kontras nasib di Asia. Indonesia U17 menuju puncak, Thailand U17 tersungkur di dasar. Nathan Choyaon. Jawaban tenang dari bek yang terus dikritik. Saya tidak terlalu menganggap hal itu. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Nasib dua negara Asia Tenggara di Piala Asia U17 2025 begitu kontras. Saat Indonesia melaju penuh harapan, tinggal satu langkah lagi menuju Piala Dunia U17, Thailand justru sudah lebih dulu mengemasi koper dan harus pulang lebih awal dari turnamen. Padahal, hanya 2 tahun lalu Thailand tampil begitu menjanjikan dengan lolos hingga perempat final. Namun tahun ini, situasinya berubah drastis. Thailand tergabung di grup A bersama Uzbekistan, Arab Saudi, dan Cina. Sayangnya, 2 pertandingan awal justru menjadi mimpi buruk bagi skuad muda Gajah Perang. Laga pertama melawan Uzbekistan berakhir pahit. Tim asuhan pelatih muda mereka itu takluk dengan skor telak 1-4. Kekalahan yang menyakitkan, terutama karena lini pertahanan mereka tampak sangat rapuh dan tak mampu meredam serangan bertubi-tubi dari wakil Asia Tengah tersebut. Tak sempat berbenah, laga kedua menghadapkan Thailand dengan tuan rumah Arab Saudi yang tampil di hadapan ribuan pendukung fanatik di Prince Abdullah Al Faisal Stadium. Lagi-lagi, Thailand gagal meraih poin. Mereka tumbang dengan skor 1-3. 2 kekalahan beruntun itu memastikan Thailand tetap tanpa poin dan otomatis tersingkir dari persaingan menuju babak perempat final. Kenyataan pahit ini sekaligus menghentikan ambisi Thailand untuk tampil di Piala Dunia U17 2025. Harapan tinggal cerita, dan satu laga sisa melawan Cina hanya akan jadi ajang menyelamatkan harga diri. Ironisnya, Cina pun bernasib serupa. 2 kali kalah dan sudah tak punya peluang lolos. Laga terakhir mereka pun hanya sekadar formalitas. Di sisi lain, 2 tim dari grup A, yaitu Uzbekistan dan Arab Saudi, melenggang mulus ke perempat final. Keduanya sama-sama mengantongi 2 kemenangan dan 6 poin, memastikan posisi 2 teratas dan sekaligus mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Pertemuan mereka di laga terakhir hanya akan menentukan siapa yang berhak keluar sebagai juara grup. Thailand kini harus menerima kenyataan sebagai tim juru kunci, berada di dasar klasemen. Hasil ini tentu jauh dari ekspektasi, terlebih mengingat 2 tahun lalu saat menjadi tuan rumah Piala Asia U17 2023, mereka mampu mencapai babak 8 besar sebelum dikalahkan oleh Korea Selatan. Keberhasilan menembus perempat final waktu itu sempat dianggap sebagai titik balik bagi kebangkitan sepak bola muda Thailand. Banyak yang berharap generasi muda mereka bisa terus berkembang dan menjadi kekuatan baru di level junior Asia. Sayangnya, hasil di edisi 2025 justru menjadi kemunduran besar. Padahal, sejarah mencatat Thailand sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang pernah meraih gelar juara di turnamen ini. Gelar itu mereka raih pada tahun 1998, saat turnamen ini masih bernama Piala Asia U16. Sejak saat itu, prestasi Thailand justru lebih banyak mengecewakan. Mereka 6 kali tersingkir di fase grup sebelum akhirnya lolos ke 8 besar pada 2023, lalu kembali terpuruk tahun ini. Sementara itu, cerita berbeda datang dari negeri tetangga mereka, Indonesia. Timnas U17 Indonesia tampil begitu impresif di Piala Asia U17 2025. Dalam pertandingan pertama, Garuda Asia mencatatkan kemenangan bersejarah atas Korea Selatan dengan skor tipis 1-0. Kemenangan ini menjadi simbol kebangkitan sepak bola usia muda Indonesia, sekaligus memperpanjang rekor apik mereka di laga pembuka turnamen ini. Gol kemenangan dicetak oleh Evandra Florasta di menit ke-92 lewat sebuah momen dramatis. Penalti yang sempat ditepis kiper lawan, lalu disambar kembali dan masuk ke gawang. Sebuah puncak dari perjuangan tanpa henti anak-anak muda Indonesia sepanjang laga. Disiplin, semangat juang, dan determinasi tinggi menjadi kunci kemenangan mereka malam itu. Hasil ini menempatkan Indonesia di posisi yang sangat menguntungkan. Jika bisa meraih 1 kemenangan lagi di laga kedua melawan Yaman, maka Garuda Asia dipastikan lolos ke babak perempat final sekaligus mengunci tiket ke Piala Dunia U17. Sebuah capaian luar biasa, mengingat persaingan di grup mereka juga tak kalah berat. Kesuksesan Timnas U17 Indonesia ini tidak lepas dari sentuhan tangan dingin pelatih Nova Arianto.
Ia berhasil memoles talenta-talenta muda Indonesia menjadi tim yang disiplin secara taktik dan berani secara mental. Nova pun mengaku sangat bersyukur atas kemenangan melawan Korea Selatan. Ia menegaskan bahwa kemenangan ini adalah buah dari kerja keras dan kedisiplinan pemain sejak awal pemusatan latihan. Kita tahu ini bukan pertandingan yang mudah, ucap Nova usai laga. Korea Selatan adalah tim kuat, tapi anak-anak bisa menjalankan instruksi dengan baik, tetap fokus, dan berjuang sampai akhir. Saya bangga. Saat ini, seluruh perhatian tertuju pada laga Indonesia melawan Yaman. Jika Garuda Asia kembali menang, maka bukan hanya tiket ke perempat final yang akan diraih, tetapi juga tempat di ajang paling bergengsi, Piala Dunia U17 2025. Melihat perkembangan ini, jelas terlihat jurang perbedaan nasib antara dua raksasa Asia Tenggara. Indonesia sedang berada di puncak momentum, sementara Thailand harus kembali ke papan strategi, mengevaluasi secara menyeluruh sistem pembinaan usia muda mereka. Nathan Choyaon, jawaban tenang dari bek yang terus dikritik. Saya tidak terlalu menganggap hal itu. Nathan Choyaon akhirnya buka suara. Setelah sekian lama diam, gelandang yang kini mengisi sektor kiri pertahanan timnas Indonesia itu menanggapi berbagai kritik tajam yang kerap menghampirinya belakangan ini. Dalam beberapa pertandingan terakhir bersama Garuda, performa Nathan memang jadi sorotan. Banyak yang mempertanyakan kontribusinya, bahkan tak sedikit yang menyebut dia belum layak mengenakan seragam merah putih. Namun, bagi Nathan, semua kritik itu tak lagi menjadi beban. Ia sudah terbiasa menghadapi komentar miring sejak lama. Jujur, sekarang komentar-komentar negatif itu tidak terlalu memengaruhi saya. Saya tidak lagi membaca hal-hal seperti itu, ungkap Nathan dengan nada tenang. Ia tak menampik bahwa di awal karir, cibiran bisa membuatnya goyah. Tapi seiring waktu, ia belajar menyaring informasi. Saya memilih fokus pada orang-orang yang benar-benar mengenal saya. Mereka yang tahu perjuangan saya dari nol, dan yang selalu mendukung saya. Bukan mereka yang hanya muncul ketika saya jatuh. Lanjutnya, pernyataan itu menunjukkan sisi dewasa dari pemain kelahiran Belanda yang resmi memperkuat timnas Indonesia pada tahun 2023. Bagi Nathan, kritik adalah bagian dari sepak bola. Tapi ia juga menegaskan, kritik yang membangun sangat berbeda dengan komentar penuh kebencian yang meruntuhkan mental. Sayangnya, hujan kritik yang ia terima memang tak lepas dari kenyataan pahit di klubnya, Swansea City. Sejak bergabung dengan klub asal Wales itu pada musim panas 2023, perjalanan Nathan tidaklah mudah. Di awal musim, ia sempat bermain 3 kali, 2 kali di Championship dan sekali di Carabao Cup. Namun sejak Agustus, namanya hilang dari radar. Ia tak lagi mencicipi menit bermain, bahkan hanya menghangatkan bangku cadangan atau tak masuk skuad sama sekali. Swansea sendiri sedang dalam masa transisi. Performa tim yang menurun di kasta kedua Liga Inggris membuat mereka harus memecat pelatih Luke Williams. Sayangnya, kehadiran pelatih baru, Alan Sheehan, juga belum mengubah nasib Nathan. Ia tetap tersisih. Memang sulit ketika kamu tahu kamu tidak dimainkan, tapi tetap harus menjaga semangat. Saya berlatih seperti biasa, berusaha memberikan energi yang positif di sesi latihan, walau peluang bermain hampir tidak ada, ujar Nathan suatu waktu. Sheehan sendiri memang pernah menyebut bahwa Nathan tetap punya nilai bagi tim dalam sesi latihan, terutama untuk menjaga keseimbangan skuad. Tapi tentu saja, bagi seorang pesepak bola profesional, peran di balik layar tak bisa menggantikan perasaan berada di atas lapangan. Kondisi ini pun berdampak pada performanya bersama timnas Indonesia. Ketika pelatih Patrick Kluivert memanggilnya dalam skuad untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, banyak yang kaget. Pasalnya, ia datang ke tim nasional dengan kondisi tidak fit karena jarang bermain di klub. Namun, pelatih memberikan kepercayaan. Dalam laga kontra Australia, Nathan dimainkan sejak awal. Sayangnya, hasilnya jauh dari memuaskan. Indonesia takluk 1-5 dari tim kuat Oseania yang kini beralih ke zona Asia. Penampilan Nathan pun disorot. Tak sedikit yang menyalahkannya atas gol-gol yang bersarang ke gawang Garuda. Kritik semakin deras. Dan pada pertandingan berikutnya melawan Bahrain, Nathan harus rela dicadangkan. Posisi bek kiri diberikan kepada pemain lain. Disinilah mentalnya diuji. Apakah ia akan patah atau bangkit? Nathan memilih tetap tegar. Ia tahu bahwa membalas kritik bukan dengan kata-kata, tapi lewat aksi nyata di lapangan. Saya percaya waktu saya akan datang. Saya tetap bekerja keras, memperbaiki kekurangan,
dan siap kapanpun pelatih memberi kepercayaan lagi, kata pemain berusia 23 tahun itu. Latar belakang Nathan yang pernah dibesarkan di Akademi Excelsior dan sempat bersaing di Eredivisie, liga tertinggi Belanda, membuatnya punya mentalitas kuat. Meski berada dalam situasi sulit, ia tak mau menyerah. Kini, masa depannya di Swansea memang belum pasti. Tapi di timnas Indonesia, Nathan Choeon masih punya kesempatan besar. Apalagi jika ia bisa bangkit dan menunjukkan bahwa dirinya layak menjadi bagian dari skuad Garuda. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.